Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel JMTV ya. Dan kali ini seperti biasanya kita masih akan membahas tentang bisnis, kemudian juga apa sih yang kita bisa pelajari dari bisnis itu ya. Dan kali ini saya berkesempatan berada di tengah-tengah alun-alun kota Mojokerto. Kondisi alun-alunnya seperti ini ya. Ini baru. Maksudnya begini, baru itu memang terus mengalami pembaruan ya. Karena kalau kita melihat awalnya dulu, alun-alun ini ketika tahun 80-an atau tahun akhir 70-an ya. Jadi alun-alun ini hanya seputar lapangan saja, hijau gitu, dan di tengah-tengahnya ada pohon asemnya. Kemudian di sebelah barat sana itu ada masjid, masjidnya tetap ada ya itu. Nah, itu gambaran masjidnya masih ada, cuma bedanya masjidnya tidak seperti itu dulu gitu ya. Masjidnya dulu seperti masjidnya Banda Aceh dulu yang ada di atas gitu ya. Jadi cukup tinggi. Nah, kondisinya lama semacam itu. Oke, kali ini kita akan bicara tentang bisnis tempo dulu, perilaku atau model gaya bisnis tempo dulu yang masih sampai saat ini dilakukan oleh teman-teman yang berniaga di Kota Mojokerto. Jadi pusat perniagaan Kota Mojokerto ini teman-teman ada di Jalan Mojopahit ya. Dari dulu sampai sekarang ada di Jalan Mojopahit itu. Jadi pas di belakang saya itu lurus ke arah selatan itu Jalan Mojopahit ya. Jadi sama dengan kota-kota yang lainnya. Tengah-tengah itu alun-alun, kemudian timurnya alun-alun itu adalah pusat pemerintahan. Nah, sebelah baratnya itu adalah masjid. Kemudian utara dan selatan itu akan menjadi pusat perekonomian di kota itu. Sama dengan di Mojokerto ini ya. Jadi begini, ada yang menarik teman-teman. Kalau di tempat lainnya di Surabaya misalnya, orang berniaga itu kan buka jam 8, kemudian lanjut terus sampai jam 4 sore kan gitu ya, sampai jam 4 sore. Kemudian untuk perniagaan bidang-bidang tertentu jam 4, jam 5 sudah off gitu ya. Nah, tapi yang ada di Jalan Mojopahit yang menjadi pusat perniagaan Kota Mojokerto ini masih ada pola atau model berniaga tempo dulu yang sampai sekarang masih dilakukan. Berniaga model apa itu? Jadi begini, bukanya pagi ya, jam 8 buka, kemudian nanti jam 12, sekarang ini jam 12. Jadi jam 12 itu toko itu akan tutup dulu. Tutup dulu ya, panas, karena kan Mojokerto ya panas, macet, dingin. Mojokerto panas. Nah, di alun-alun juga sama panasnya, sama dengan Surabaya. Nah, kemudian setelah ini turun asar ya, jadi asar kan jam 3 atau setengah 3 biasanya. Nah, setelah itu tokonya dibuka kembali sampai nanti pukul 9 atau pukul 10 malam. Jadi model berniaganya semacam itu. Istirahat ya, jadi pagi jam 8 buka, kemudian nanti jam 12 tutup, istirahat siang, kemudian nanti asar buka lagi sampai malam. Nah, itu model-model lama yang kayaknya di Surabaya sudah nggak ada. Jadi sudah nggak ada. Nah, kebanyakan yang berniaga di Jalan Mojopahit ini memang teman-teman ini Cina ya. Jadi mungkin kalau di Bangkalan disebut pecinan, tempatnya Cina gitu ya. Nah, tapi di sini ya Jalan Mojopahit gitu aja. Ada pokoknya segala macam perniagaan ada di situ, di Jalan Mojopahit itu ya. Mulai dari toko bangunan, toko otomotif dan segala macamnya ada di situ. Nah, nampaknya teman-teman gini, model berniaga semacam itu unik artinya begini loh. Sampai di beberapa tempat kalau di pedesaan di Mojokerto ini masih ada yang meniru semacam itu. Jadi toko-toko yang agak besar di desa-desa di kabupaten, ketika duhur, selesai sholat duhur ya istirahat, kemudian buka lagi asar, nanti malam sampai malam ya jam 9 sudah tutup lagi. Jadi istirahat siang. Tapi kalau dulu memang di Mojopahit, Jalan Mojopahit ini semuanya tutup ya, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Ada sebagian yang tutup, teman-teman yang mungkin dari golongan lama itu tutup, kemudian yang baru-baru tetap buka karena kan di situ sudah ada supermarket, ada toko modern gitu ya. Jadi mereka tetap buka sampai malam. Jadi ya malah full jam 8, kemudian bablas terus, tidak pakai istirahat, dan kemudian sampai di malam hari nanti, apalagi kalau menjelang hari raya. Ini jumlahnya pengunjungnya tambah banyak dan tentu saja tidak tutup lagi ya. Nah, itu yang menarik. Model lama semacam ini memang di kota-kota besar sudah tidak nampak lagi.
tetapi menarik karena beberapa perusahaan besar dengan kondisi tertentu itu justru malah ketika jam 12 siang ini mengistirahatkan karyawannya, betul istirahat umum, kalau secara umum ya, mereka boleh tidur, boleh enggak itu. Tapi ada perusahaan-perusahaan tertentu dengan tingkat stres yang cukup tinggi, misalkan di customer service by phone, yang dia tidak akan berhenti dari detik yang pertama sampai detik terakhir jam 12 itu ada yang tidak berhenti. Nah akhirnya ketika jam 12 itu disediakan tempat untuk beristirahat tidur siang. Jadi sebagai kompensasi tingkat stresnya yang cukup tinggi ya. Misalkan call center itu baik itu di telekomunikasi ataupun di perusahaan pelayanan masyarakat yang lainnya, call center itu tidak akan pernah berhenti. Jadi telepon itu akan berdering terus, begitu ditaruh berdering lagi, karena pelayanan umum. Dan itu meskipun sudah ditambah jumlah karyawannya sampai 100 orang, tetap saja tingkat stresnya tinggi karena telepon tidak pernah berhenti ya. Jadi akhirnya tidur siangnya dikualitaskan sehingga ditempatkan tidur siang, sama seperti yang ada di sini. Cuma bedanya kalau di sini kan tidur siang, istirahat siang sampai sore jam 3. Nah kalau di perusahaan pelayanan masyarakat atau call center itu istirahatnya paling 1 jam, tapi kemudian tidur ya, ada tempat tidurnya, ada spring bednya juga. Ya itu satu model yang memang bisa dipakai. Bahkan di perusahaan-perusahaan Eropa ada yang menarik juga, di Jerman dulu malah ada yang kursus tidur siang gitu, supaya tidur siangnya lebih berkualitas. Nah ini adalah model lama yang sekarang sudah mulai ada yang memakai lagi dengan cara yang lebih berkualitas lagi. Oke, kita lihat ini ya, liputan sebentar saja tentang kondisi Jalan Mojopahit di siang hari ini. Ini adalah penampakan dari alun-alun Mojokerto dari sisi selatan ya. Jadi ini lalu lintasnya berputar. Sementara itu adalah bekas gedung film teater ya, gedung film Indra itu, menyebutnya seperti itu. Nah ini adalah Jalan Mojopahit, jadi pusat perekonomian perniagaan ya, pusat perniagaan di Kota Mojokerto. Nah ada yang menarik karena lihat ini ada yang tutup ya, sudah mulai ada yang tutup. Jadi ini adalah perilaku atau perniagaan dengan gaya lama. Ketika jam 12 mereka akan tutup sebentar, nanti lepas asar akan buka lagi sampai jam 9 atau 10. Nah ini perniagaan yang cukup menarik yang tentu menjadi satu model yang akan kita bahas nanti ya. Selain didukung tempat atau lokasi perniagaan di tengah kota Mojokerto, perekonomian Kota Mojokerto ini didukung juga dari arah utara, tepatnya dari utara Sungai Berantas, karena di sana ada kecamatan, ada 4 kecamatan, dan juga menjadi support untuk perniagaan yang ada di dalam Kota Mojokerto ini. Nah, ada yang menarik karena di sana ada kaitannya juga dengan terminal lama Kota Mojokerto yang menghubungkan dengan 4 kota kecamatan yang ada di wilayah utara Sungai Berantas dan juga jembatan lamanya. Oke, kita simak dulu ya informasi yang berkaitan dengan kondisi yang ada di wilayah utara Kota Mojokerto, tepatnya wilayah utara Sungai Berantas. Disinilah dulu terminal lama Mojokerto yang menghubungkan Kota Mojokerto dengan wilayah utara Kota Mojokerto, yaitu wilayah utara Sungai Berantas ini ya. Jadi di depan ini jalannya masih persis seperti ini, tapi terminalnya ada di sebelah sini. Jadi di sebelah kirinya jalan agak turun tanahnya. Nah sekarang sudah mulai tinggi ya. Nah pemberhentian atau terminal terakhirnya di sini yang dari Gedek, kemudian dari Kemlagi, dari Dawar Blandong, dan juga dari Jedis ada di sini semua, turun di sini. Kemudian kalau mau masuk kota Surabaya nyebrang di atas jembatan itu, tapi itu jembatan baru ya. Dulunya jembatan lama, karena jembatan lamanya sudah patah pada tahun 1992-an dan kemudian diganti dengan jembatan yang baru itu. Nah kondisinya sekarang sudah berubah. Jadi kalau dulu di akhir tahun 1970-an sampai 1980-an di sini menjadi pusat perputaran ekonomi pinggiran ya, karena di sini yang dari arah utara, kemudian dari depan itu dari arah Surabaya masih ada angkutan bis dari Surabaya ke arah Jombang. Jadi tepat di depan pertigaan itu, kemudian masuk ke jembatan sana, lurus ke arah kota Jombang, lewat di depan sini. Tapi begitu jembatannya patah, maka dipindahkan ke arah jembatan Melirip sana ya, yang menjadi
jalan layang yang juga tol pertama kali yang ada di wilayah Mojokerto. Nah, kondisinya semacam ini. Jadi cukup panjang dulu dari sini, kemudian terus wilayahnya ke arah barat sana. Jadi sampai di ujung sana itu berjajar angkutan umum yang menuju ke 4 kecamatan tadi ya. Dan angkutannya macam-macam ya, mulai dari ada yang andong menggunakan kuda itu, kemudian mobil pick up yang ada rumahnya itu, rumah-rumahnya di belakang itu, kemudian Kol T100 yang dulu menjadi legenda itu ya, produksi tahun 70-an. Nah, di sini pusat perekonomian yang ada di utara. Bahkan di sini kalau terminalnya sampai sore, tetapi transportasi atau angkutan umumnya bergerak terus sampai 24 jam. Di antaranya mereka yang menjual produk pertaniannya, hasil pertaniannya ke dalam kota Mojokerto itu biasanya berangkat malam hari ya. Misalkan penjual daun pisang, daun jati, kemudian penjual kambing, sapi, biasanya berangkat di malam hari dari arah utara, kemudian sampai di tengah kotanya adalah pagi hari. Nah, itu catatan kondisi ekonomi waktu itu ya. Kalau sekarang hanya sekedar jalan perlintasan saja dari arah Surabaya. Ini menjadi jalur alternatif ke arah Jombang, melewati Gedek, kemudian Ploso, dan sampai di Jombang kota. Saya akan tunjukkan kondisi jembatan lama yang putus ya, tapi hanya tinggal temboknya saja. Nah, ini yang dari arah Surabaya menuju ke arah Jombang lewat jalur alternatif. Kemudian yang ke arah kota Mojokerto. Dan ini adalah jembatan yang menghubungkan, hanya khusus untuk sepeda motor ya. Nah, ini tinggal temboknya saja atau tinggal buknya kalau orang dulu bilang. Buk jembatan lama ditutup karena khawatir ada yang lompat gitu ya. Nah, ini kondisinya semacam ini. Sementara itu kondisi jembatan barunya semacam itu. Nah, ini yang menghubungkan ke kota Mojokerto. Konstruksinya masih konstruksi cakar ayam ya, sama dengan jembatan lama dulu. Jadi konstruksi cakar ayam, hanya dulu awalnya jembatan lama itu bisa dilewati bis, truk, dan segala macam. Tapi sekarang hanya khusus motor ya untuk yang baru ini.